Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi fi daraini. Amin amin ya rabbal alamin. Pada anak didik baik putra maupun putri semuanya yang kami sayangi dan kita banggakan, mari kita bersama-sama membaca hamdalah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan hamdalah Allah Subhanahu wa taala selalu menambah kenikmatan, kesehatan, kebahagiaan kepada kita semua, sehingga kita jadikan ya Allah jadi anak yang solih solihah. Amin Allahumma amin. Para anak didikku yang kami muliakan, mari kita niat belajar, yaitu mengisi dalam bulan yang sangat-sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Karena di bulan inilah bagi orang muslim bulan yang penuh dengan pahala, penuh dengan fadl Allah dan rahmatnya, sehingga seandainya kita meninggalkan atau terlena bulan Ramadan ini, sangat-sangatlah kita rugi, baik rugi di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu perbanyakkanlah kita amal-amal yang solih yang menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu kita mengkaji atau belajar dalam agama. Mudah-mudahan belajar kita ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu yang nafi'. Amin Allahumma amin. Ya, kita mulai, yaitu pertama adalah bab thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. At-thaharatu utawi thaharah dalam makna adalah sesuci atau bebersih. Ma iku apa at-thaharatu utawi thaharah? Apa to sing diarani sesuci iku? Biasanya kita kan sudah kenal sing jenenge thaharah. Tapi makna dari thaharah pada kadang kita itu belum mengerti. Nah, maka dari itu pada saat ini kita jelaskan pengertian thaharah. Di sini diterangkan at-thaharatu hiya fi'lu ma la tasihhu sholata illa bi, yaitu mengerjakan sesuatu yang sehingga sholat itu bisa sah karena menjalankan sesuatu itu. Jadi nglakoni siji perkara, sing perkara liya mau iso dadi sae utawa dadi ketrimane amal, ikulah diarani thaharah. Sebagaimana contoh kaizalatin najasati, yaitu kaya dene ngilangke pira-pira najis, wal istinja'i dan istinja, wal wudu'i dan wudu, wal husli dan mandi. Yaitu seperti kita menghilangkan najis atau mensucikan najis. Jadi kita mensucikan najis itu sudah dinamakan thaharah. Karena apa? Fi'lu ma, itu mengerjakan sesuatu. Seperti pakaian kita kena najis. Contoh kita kencing pas celananya kita atau saya kita itu kena percikan air seni, nah, itu kan mutanajis.
Nah, menghilangkannya hadis itu dinamakan tohar. Paham ya? Jadi menghilangkannya itu namanya tohar. Karena apa? Kita sudah melakukan sesuatu, yaitu menghilangkan najis. Lah menghilangkan najis itulah dinamakan tohar. Contoh misal lagi seperti wudhu. Kita berwudhu itu sudah dinamakan toharoh. Karena apa? Sebelum kita sholat, sebelum kita melakukan sembahyang, syaratnya harus kita berwudhu terlebih dahulu. Berarti kita melakukan wudhu atau mengerjakan wudhu itu dinamakan toharoh. Karena apa? Kalau tidak wudhu, otomatis la tasihus sholat, tidak sah sholat kita karena tanpa wudhu. Lah wudhu itulah bisa dikatakan toharoh. Sebab apa? Menghilangkan hadas kecil. Ya, sebagaimana niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kita menghilangkan hadas kecil. Nah, ini kan berarti termasuk toharoh. Ini toharoh bisa diartikan yaitu sesuci atau bersih, yaitu mensucikan pakaian-pakaian atau mensucikan diri, mensucikan hati dan sebagainya. Nah, perbuatan-perbuatan semacam itulah namanya toharoh. Tidak paham ya yang namanya toharoh? Jawabannya at-toharoh fi'lu ma la tasihus sholatu illa bi. Contohnya kaijaratin nasasati wal istinjai wal wudu'i wal ghusli. Dan sekarang kita mengetahui tentang apa yang bisa kita buat untuk toharoh, yaitu sa'ilut toharoh. Melalui apakah kita bisa toharoh itu? Di sini dijelaskan wasailut toharoti al-ma'u wat turabu wal hajaru wad dabru. Jadi alat-alat yang bisa kita buat toharoh atau barang-barang yang bisa kita buat toharoh adalah satu alma. Apa alma itu? Alma adalah air. Air bisa kita pakai untuk toharoh asal airnya itu air tohir mutohir. Tahu ya tohir mutohir ya? Apa tohir mutohir itu? Nah, belum kenal ya. Insya Allah nanti setelah kita jelaskan anak-anak bisa. Tohir artinya kan suci, mutohir yang disucikan. Jadi air itu suci dan disucikan, otomatis bisa menghilangkan najis. Lain kalau tohir ghair mutohir, suci tapi tidak mensucikan. Diminum halal, dibuat apa-apa halal. Tapi kalau dibuat menghilangkan najis atau hadas tidak bisa. Karena apa? Airnya itu tohir tapi ghairu mutohir. Lain kalau tohir mutohir. Di samping halal kita minum, halal kita pakai untuk apa? Juga bisa menghilangkan najis, bisa menghilangkan hadas dan sebagainya. Berarti pakai air itu bisa kita buat toharoh. Paham ya? Yang kedua, watturabu, yaitu debu. Debu bisa kita buat toharoh. Contoh ada orang sakit yang sakitnya sangat madorot, sehingga kalau dia memakai air tambah sakitnya. Paham ya? Tambah apa? Tambah sakitnya. Nah inilah. Sehingga kalau dia mau sholat
mau baca Quran dan sebagainya, itu harus pakai wudhu. Sedangkan dia menyentuh saja sudah tambah sakitnya, apalagi sampai membasuhnya, apalagi sampai mandi. Orang yang sakit seperti itulah bisa dipakai yang namanya turab. Itu ganti dari wudhu. Wudhunya tidak memakai air tapi memakai debu. Boleh Pak? Boleh. Karena dia kalau pakai air malah madorot. Nah, supaya dia bisa melakukan sholat dan sholatnya sah harus bersuci. Apa yang dipakai? Yaitu pakai debu. Berarti debu termasuk barang yang bisa dibuat tohar. Yang ketiga hajar, wal hajaru dan batu. Mosok Pak waktu isot guys bisa. Contoh seperti kalau kita sedang buang air kecil. Nah, ini khususnya laki-laki, kalau perempuan kangelan. Laki-laki lah yang bisa. Karena apa? Alatnya itu kan sangat lubangannya tidak luas seperti lubangan perempuan, jadi lain. Habis kencing kita ambil batu. Contoh ya. Nah, ini batu. Tur rampung, terus kita pecet. Pecetnya pakai tangan kiri ya, jangan kanan. Kalau kanan untuk makan, untuk berbuat yang baik-baik, tapi kiri bagiannya yang kecil-kecil. Nah. Setelah itu terus kita tempeli batu yang suci. Lihat nih ya. Nah. Jangan gosok-gosokan. Kalau gosok-gosokan tidak bisa, ya, harus ditempelkan. Otomatis airnya sudah diserap oleh batu. Lagi 3 kali cukup. Sudah sih Pak, sudah. Alangkah lebih baiknya, ya, sempurnanya setelah pakai batu, lalu diikuti pakai air. Nah ini yang belum sempurna. Seandainya hanya batu, tidak apa-apa sudah. Nah, berarti batu bisa dibuat toharo. Paham? Paham atau belum? Nah, insya Allah Pak. Yang keempat adalah dabhu, yaitu secara nyaman. Dabhu itu nyaman. Contoh misal ada hewan. Hewan itu mati dengan sendirinya tidak karena dipotong. Contohnya hewan kambing, sapi, kerbau dan sebagainya. Itu kan ada yang namanya kulit atau lulang itu. Ya. Nah, bisa kita manfaatkan ya, kulitnya itu atau lulangnya. Iman-iman kebunuk wedi mati. Emang kalau ada peraturan syarak bisa disama. Akhirnya jadi suci. Nah, menyamak kulit hewan yang mati itu namanya toharo. Bagaimana caranya Pak? Mudah. Ya. Hewan itu kita lulangi, seret gitu Pak. Setelah itu terus dilembarkan, terus contoh umpamanya. Ini kulit hewan. Contoh. Caranya nyamak harus kita bersihkan terlebih dahulu. Itu kita pesrik, ya, pakai peso bisa, pakai kepingan bambu bisa. Nah, yang penting bisa menghilangkan kotoran-kotoran itu, seperti gajah, ya, darah dan sebagainya. Setelah kita bersih, ini kan sudah baik, ya, sudah bersih. Setelah itu kita pakai air, ya, ya, lihatnya.
Setelah itu kita bersihkan dulu. Kita bersihkan lagi pakai air. Nah, setelah itu kita mengambil kapur. Jangan ada ini, tempat kapur ya. Nah, kita kasih air dan kita siramkan. Setelah ini kita ambil air lagi, terus kita biur lagi. Nah, ya. Terus kita bersihkan, terus kita pepe, kita jemur sampai kering. Ya. Kulit ini bisa suci karena apa? Karena disamak. Seandainya tidak disamak, tidak bisa suci. Lah menyamak kulit kambing yang mati dengan sendirinya, ini namanya toharo. Maka kita harus tahu cara menyamak kulit hewan yang mati dengan sendirinya. Eman-eman kalau tidak kita gunakan. Setelah jadi suci, kita buat beduk, bisa terbang, bisa kita buat stambur, ketipung dan sebagainya bisa. Tapi jangan sampai kita makan. Oh, ini sucinya itu hanya dipakai, tidak boleh dimakan. Di sucinya itu dalam dohir saja. Karena apa? Batinnya itu masih najis. Buat sholat bisa, buat lala dan sebagainya bisa, buat tiduran bisa. Jadi menyamak itu termasuk toharo. Bagaimana anak-anak sudah paham ya tentang toharo? Kalau sudah paham, kita cukup sekian, dan insya Allah di lain waktu nanti kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan belajar kita diberi kemudahan oleh Allah, diberi ilmu yang bermanfaat, dan diberi yaitu semuanya mudah oleh Allah karena kita mengkaji lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.